selamat bergabung di webinar kolaborasi penggerak bergema Provinsi Riau dengan judul Ngulik Bareng Ruang GTK dan Ruang Murid Biar Karir dan Belajar Makin Terarah. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memanfaatkan platform digital secara maksimal? Nah, untuk itu kami dari Penggerak Bergema Provinsi Riau mengadakan webinar ini di mana ruang GTK dan ruang murid itu sangat penting kita ketahui agar pembelajaran atau kompetensi guru kita sebagai guru semakin meningkat, ya Bapak Ibu ya. Baik, yang terhormat Kepala Balai GTK Provinsi Riau yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Robi Sadri. Selamat datang Pak Robi. Ya. Yang saya hormati dua narasumber kita beserta moderator Bapak Aryansah, SPD, SPDI, kemudian Pak Robi Yunus, Eskom, SPDI, MPD, maaf MPD, kemudian Pak Zikri Zulkairi sebagai moderator hebat kita pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta dari unsur guru, kepala sekolah, praktisi dan mungkin ada juga dari masyarakat ya yang ingin mengetahui juga tentang ruang GTK atau ruang murid yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita persilakan dulu untuk Pak Robi ya Bapak Ibu ya. Baru kita mendengarkan lagu Indonesia Raya karena Pak Robi buru-buru untuk ke masjid. Kepada Pak Robi Sadri, waktu dan ruang Zoom kami persilakan. Terima kasih, Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar yang diselenggarakan oleh komunitas Bergema, komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru ini. Kemudian salawat beri salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya mewakili saya mewakili Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan tema yang sangat relevan, yaitu ngulik bareng ruang GTK dan ruang murid biar karir dan belajar makin terarah. Tema ini tidak hanya penting bagi pengembangan karir guru, namun juga menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid di era pendidikan yang terus berkembang dengan memanfaatkan platform rumah pendidikan, di mana kita ketahui rumah pendidikan saat ini telah bertransformasi melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh guru, tidak hanya untuk peningkatan kompetensi, namun juga peningkatan karir. Tidak hanya untuk guru, juga untuk murid dan masyarakat umumnya. Nah, karenanya pertemuan pada malam hari ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu akan dipandu oleh narasumber-narasumber hebat, bagaimana kita dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang pendidikan, khususnya ruang GTK dan ruang murid. Kepada narasumber yang berkompeten pada malam hari ini, Bapak Muhammad Rafi Yunus Eskom MPD dan Bapak Aryansah PDI, nanti akan dipandu oleh moderator Bapak Zulkhairi. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan berbagi ilmu dan praktik baik. Semoga materi yang nanti akan disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh peserta maupun siapapun yang berhadir pada malam hari ini untuk terus berkarya dan berinovasi serta berpartisipasi dalam peningkatan mutu dalam dunia pendidikan ini. Kami dari BGTK Provinsi Riau juga mengapresiasi semangat kolaborasi dan gotong royong yang ditunjukkan oleh komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru, komunitas Bergema. Sinergi seperti inilah yang akan mempercepat terwujudnya pendidikan berkualitas di Provinsi Riau. Kepada seluruh peserta webinar,
Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu, berdiskusi, dan membangun jaringan. Semoga acara ini menjadi langkah awal bagi terciptanya lebih banyak praktek baik yang berdampak positif bagi guru dan murid. Ini Jin, Bu Amel, ini mau dibuka juga atau cukup? Iya, Ini Pak, saya. sekaligus membuka kegiatan kita, Pak. Makasih Bu Amel, Bapak Ibu sekalian, seluruh guru-guru hebat, kepala sekolah hebat yang berhadir pada kesempatan kali ini, mewakili Kepala Balai Guru Penggerak, mohon maaf, mewakili Kepala Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Riau, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ngulik bareng ruang GTK dan ruang murid biar karir dan belajar makin terarah, kita buka secara resmi. Demikian pembukaan ini kami sampaikan. Banyak maaf dan selamat mengikuti webinar. Kami tutup dan sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Robi. Mungkin Pak Robi mau izin ke masjid ya Pak ya. Kami Ya, persilakan. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya Pak ya. izin mundur. Assalamualaikum warahmatullahi Siap wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Baik Bapak Ibu, ini saya juga buru-buru sampai sampai belepotan ngomongnya ya Pak Zikri ya. Jadi mohon maaf karena kita memang ditelepon tadi dengan Pak Robi, mohon secepatnya Bu Amel ya karena saya mau ke masjid katanya. Jadi saya mohon maaf juga Bapak Ibu kalau seandainya ada kata-kata yang mungkin salah ya. Eh, Baik, untuk membuat kegiatan kita lebih hikmat lagi, saya akan share screen untuk kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kita semuanya dalam keadaan siap. Izin saya. Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator hebat kita, Bapak Zikri Zulkhairi. Ya, saya beri pantun dulu ya Pak Zikri ya. Buaya termasuk hewan predator, hidup di sungai memangsa ikan. Selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator. Kepada Pak Zikri, kami silahkan. Terima kasih kepada Ibu Amelia Madonna. Terima kasih atas eh, pantunnya. Terima kasih juga pada Pak Robi Sodri yang telah membuka secara resmi yang kali ini mewakili Ibu Kepala BGTK Provinsi Riau dikarenakan Ibu
BGTK, Ibu Kepala sedang ada kesibukan lain. Izinkan sebelum saya persilakan kepada narasumber kita. Di sini narasumber kita ada Pak Rofi Yunus dan Pak Andriansyah. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jikri Zulhairi. Di sini saya bertugas di SD Negeri 006 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, narasumber pertama kita di sini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rofi Yunus, Eskom MPD. Pak Rofi Yunus bertugas di SMP Negeri 23 Pekanbaru, Guru Penggerak Angkatan 1 Kota Pekanbaru, PP Angkatan 9 dan ke-12 Kota Pekanbaru, dan kontributor modul P5. Itu untuk Pak Rofi Yunus. Untuk narasumber kedua kita ada Bapak Adriansyah. Pak Adriansyah ini bertugas, mohon maaf sebentar Bapak Ibu, bertugas di SD Negeri 005 Tembilahan. Pengalaman Pak Andriansyah ini sebagai Ketua KGBN Provinsi Riau 2025 sampai 2028, penggerak komunitas bergema Guru Kemendikdasmen, Ketua Komunitas Guru, Ketua Komunitas Kelas Guru Pembelajar. Nah, kalau saya baca satu-satu nih panjang sekali nih narasumber atau CV dari Pak Riansyah. Prestasi terkini dari Pak Riansyah itu kontributor PMM terpilih tahun 2024, dan Pak Riansyah ini adalah 10 penggerak komunitas bergema BLPT terbaik se-Indonesia, Bapak Ibu. Nah, tanpa panjang lebar, kepada Pak Rofi Yunus untuk sebagai narasumber pertama, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Pak Zikri. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Jelas Pak, jelas. Oke, saya coba share screen dulu ya. Ini layar saya sudah nampak Pak Zikri. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin walakibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bapak Ibu, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Robi Sabdian PD. Berikutnya tim bergema Provinsi Riau, Ibu Amelia Madona sebagai ketua yang sama-sama kita hormati. Berikutnya moderator yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bapak Zikri Zulairi. Apa kabar, Pak? Dan yang tidak kalah pentingnya, rekan saya. Nah, ini yang biasa kita kenal ini nama Pak Kutbi, padahal namanya Pak Andriansa. Bagaimana kabar Pak Andriansa? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Dan yang tidak kalah pentingnya pada Bapak Ibu semua, peserta webinar kita pada malam hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh moderator tadi, kami akan membersamai Bapak Ibu kurang lebih 1 jam ke depan untuk mengulik ruang guru dan tenaga kependidikan, yang mana pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang ruang guru dan ruang murid. Bapak Ibu, saya awali, kalau Bu Amel tadi dia mengawalinya dengan pantun, saya tidak pandai berpantun-pantun, tapi ada sebuah kalimat yang saya berikan pada kita semua, bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah perjalanan. Ya, bukan hanya sekedar tujuan. Ini seperti yang bisa Bapak Ibu lihat semua, ya kita berada pada sebuah perjalanan yang sangat jauh
yang pada ujungnya di sana, di depan sana ada sebuah cahaya terang benderang yang akan menantinya. Inilah peran kita nanti sebagai seorang guru, di mana guru itu nanti juga menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Tidak mau Mama lah. yang merasa bahagia ataupun senang ataupun sudah menerapkan pembelajaran mendalam di dalam proses pembelajaran, boleh tolong dibuat di kolom chat kalau sudah dengan angka 1 itu. Boleh, silakan Bapak Ibu. Atau yang sudah pernah menggunakan ruang guru dan tenaga pendidikan ini, boleh ditulis angka 1 atau sudah pun boleh. Silakan Bapak Ibu. Mak, Mama komen, Mak. Obrolannya apa tuh? Saya tengok lu. Ini ada yang ngomong nih Bu Amel. Siap, siap. Kita tunggu beberapa saat. Oh, ada 1 dari Ibu Tapiah SMP 3. Baik Bapak Ibu sekalian, pernah dengar istilah ini tidak? Fuka. Ada 4 istilah fuka ini pada webinar sebelumnya kemarin yang disampaikan oleh Bu Amel tentang eh, bagaimana kita pola pikir bertumbuh. Gitu. Ya. Di mana fuka ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu ada volatility. Volatility ini artinya ketidakstabilan. Ya. Salah satu yang kita lihat secara internasional sekarang adalah bagaimana nilai mata uang emas itu tidak stabil untuk saat ini. Yang kedua ada uncertainty, ya, mana arah dan tujuan ini uh, uh, kurang jelas sekarang. Berikutnya permasalahan dunia juga kompleks yang kita lihat sekarang ini. Begitu juga ada ambigunya dalam menerapkan ataupun menerima sebuah informasi ataupun berita. Terus apa sih kaitannya dengan webinar kita pada malam hari ini Bapak Ibu semua? Ya. Dari FUKA tadi, ya, dapat kita lihat ketidakstabilannya. Saya yakin Bapak Ibu juga semua juga merasakan bahwasanya dunia pendidikan saat ini menghadapi perubahan yang sangat cepat. Ya, salah satunya yang sering terdengar sama kita, yang sering muncul itu ganti menteri, ganti kurikulum, gitu ya. Apalagi kemarin kurikulum Merdeka belum beberapa tahun berjalan, sekarang sudah muncul pula pendekatannya dengan pembelajaran mendalam. Begitu juga dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sangat disayangkan sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu tidak melek terhadap teknologi, sehingga di dalam proses pembelajarannya juga nanti tidak memberikan pembelajaran yang betul-betul berkesan kepada siswa sehingga memenuhi kebutuhan belajarnya. Apalagi saat ini kita tahu bahwasanya kebutuhan siswa itu sangat banyak dan beragam. Berikutnya kita juga lihat ketidakpastian Bapak Ibu, di mana arah kebijakan yang sering berubah. Ya. Terkadang di mana kita selalu mendapatkan informasi-informasi yang tidak penuh ataupun yang tidak utuh. Sehingga banyak di antara kita sebagai seorang guru ini dalam mengembangkan kompetensinya itu selalu berbenturan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Gitu. Karena tidak mendapatkan ataupun kurang mendapatkan asumsi ataupun asupan daripada kebijakan-kebijakan yang telah disediakan. Berikutnya kita lihat kompleksitas ya, di dalam pembelajaran ataupun dunia pendidikan ya.
mulai dari karakter murid yang kita rasakan sekarang, ya, teknologi yang sangat berkembang, kurikulum ya yang sama-sama kita tahu Bapak Ibu. Berikut belum lagi permasalahan di keluarga dan masyarakat yang sangat begitu kompleks. Dan yang terakhir, keraguan dan keambiguan. Informasi yang sering kita dapat ya. Begitu banyaknya sekarang di sosial media, bahkan banyak juga yang memplesetkan ya seperti yang saya sampaikan tadi, anti anti kurikulum kan, yang sering kita pakai dengar itu. Kemudian ada juga istilah-istilah baru yang padahal semuanya itu juga sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, salah satunya dengan pembelajaran mendalam. Setelah kita mendapatkan materi-materinya, banyak tentara guru itu, oh ternyata ini sudah pernah saya lakukan loh. Seperti ini loh pembelajaran mendalam itu, ini loh. Ya. Akhirnya dengan adanya istilah-istilah baru ini diharapkan kita eh, kalau di webinar sebelumnya itu pola pikir itu kita itu diharapkan tidak hanya tetap tapi diharapkan juga bertumbuh. Sehingga dengan menggunakan panduan-panduan yang jelas ya dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya, jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian itu tidak memberikan tafsiran-tafsiran yang berbeda sehingga kita mendapatkan informasi yang utuh. Untuk itu webinar kita pada malam hari ini Bapak Ibu, kami mencoba dengan Pak Ardiansa berdiskusi kemarin dengan tim termasuk Bu Amil dan Pak Zikri. Kita ambillah salah satu dua poin penting dalam kegiatan ini adalah bagaimana kita kulik ruang guru dan tenaga pendidikan serta ruang muridnya. Sehingga apa korelasinya dengan FUKA yang saya sampaikan tadi? Kita semua dapat belajar dengan bertransformasi menggunakan teknologi sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita bahwasanya pembelajaran itu tidak secara open book ataupun secara manual tapi bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi dan digital. Kata orang Melayu Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ropi Yunus, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, tempat mengajar SMP Negeri 23 Pekanbaru, dan rekan saya pada malam hari ini. Silakan Pak Andriansa, untuk memperkenalkan diri. Halo Pak Andriansa, boleh buka open cam-nya biar wajah gantengnya nampak itu. Ini dia Bapak Ibu. Ya, beliau ini juga sudah ini Bapak Ibu ya, melalang buana di dunia pendidikan dan pengalamannya juga sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan adanya ruang GTK ini Bapak Ibu, diharapkan nanti kita tidak bingung lagi itu. Mau belajar kemana atau mau berkembangnya dari mana itu. Untuk menjawab semua ini Bapak Ibu, kami mencoba membersamai Bapak Ibu semua. Jawabannya itu sebetulnya sudah ada yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan eh, Pendidikan Dasar. Ya. Kita mencoba belajar itu di rumah pendidikan yang dulunya dikenal dengan platform Merdeka Mengajar. Sini kita akan mencoba ngulik ada dua menu untuk ruang guru dan juga ruang murid. Ya. Tentunya ruang guru ini digunakan nanti bagi guru-guru, sementara yang ruang murid ini juga nanti digunakan fasilitas untuk memenuhi asupan pembelajaran bagi murid-murid kita. Apa itu yang ada di ruang guru? Ya, diharapkan nanti dengan adanya ruang guru ini, ruang GTK ini, guru-guru kita dapat belajar, berkembang dan berkarya dari mana saja. Sehingga seperti pada PMM kemarin, guru itu dapat belajar, berkarya, dan berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Baik yang ada di dalam satuan pendidikan maupun yang ada di luar satuan pendidikannya. Ya. Salah satu menu yang disediakan di ruang GTK ini adalah diklat. Ya. Diklat ini biasanya diberikan
Kalau di PMM dulu ada namanya diklat bagi kontributor penyusunan modul ajar maupun modul project. Pada saat ini juga diberikan nanti dalam bentuk Learning Management System atau yang kita kenal ada LMS bagi guru-guru yang ingin melaksanakan uji keprofesionalnya dan untuk mendapatkan sertifikasinya. Berikutnya ada pelatihan mandiri. Nah, ayo Bapak Ibu, siapa yang dulu ketika ada PMM semangat untuk menyelesaikan aksi nyata itu? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi? Atau yang sudah kelimpungan ketika dalam 1 bulan siap harus satu aksi nyata dengan sertifikatnya gitu. Bu Amel ini bisa audiens untuk ini open mic? Bisa. Bisa Pak Ropi, bisa. Boleh, silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi. Atau kalau nggak mau berbagi boleh ketik di kolom chat. Jadi Bapak Ibu, untuk pelatihan mandiri saat ini, pemerintah ataupun kementerian tidak mewajibkan kita untuk menyelesaikan aksi nyata. Hanya saja nanti setiap modul yang setelah Bapak Ibu buat, nanti akan diberikan surat keterangan bahwa kisahnya kita telah menyelesaikan modul. Yang saat ini semuanya juga berada di rumah pendidikan. Berikutnya apalagi yang disediakan? Ya, tentunya ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang pendidik. Ya. Nah, dan alhamdulillah saat ini pemerintah juga memberikan apresiasi bukan hanya kepada guru-guru yang notabene-nya sudah berstatus ASN. Bahkan guru-guru honor sekolah juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti sertifikasi pendidikannya yang dalam hal ini diberi nama dengan nama PLPG, pelatihan guru dalam jabatan, PPG Guru Daljab, yang insya Allah akan digesa sampai tahun 2026 ini untuk guru-guru yang telah masuk di dalam piloting sebagai peserta calon peserta sertifikasi pendidiknya. Berikutnya apalagi menu yang diberikan? Ya, ini salah satunya adalah komunitas. Pada kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, diharapkan setiap satuan pendidikan itu mengaktifkan komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Gunanya apa? Agar mereka dapat saling berkomunikasi, berkolaborasi, menentukan arah dan tujuan dari sekolah untuk memecahkan masalah-masalah dengan menemukan solusi, sehingga mereka dapat betul-betul memberikan pembelajaran dengan konsep kebermanaan pada peserta didik. Apalagi sekarang sudah digalakkan juga bagaimana guru-guru ini dapat belajar 1 hari penuh di dalam komunitas. Diharapkan juga ketika Bapak Ibu di dalam komunitas ini betul-betul menyusun programnya sehingga apa-apa yang terjadi ataupun fenomena-fenomena pembelajaran termasuk yang lagi booming sekarang adalah pembelajaran mendalam bisa didiskusikan baik sesama guru-guru yang ada dalam satuan pendidikan. Jika perlu kita juga bisa mengundang narasumber-narasumber profesional yang sudah memiliki sertifikat ataupun yang ahli di bidangnya agar pemahaman kita terhadap pembelajaran ataupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu betul-betul dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya juga diberikan fiturnya itu adalah karir dan kinerja kita. Di mana kinerja seorang guru itu juga dapat kita kerjakan melalui rumah pendidikan ini. Yang alhamdulillah yang dahulu kita kerjakan per triwulan bisa dikerjakan dalam 1 semester ataupun dalam 1 tahun.
Dan ini juga dapat dilakukan bagi guru-guru yang sudah memenuhi syarat. Kalau ingin rasanya mau jadi pengawas ataupun jadi kepala sekolah dengan syarat yang ditentukan, silakan ajukan data diri Bapak Ibu pada menu seleksi kepala sekolah. Dengan melihat ketentuannya, di mana salah satu ketentuannya itu adalah kalau bagi ASN ataupun PNS minimal pangkat golongan 3C. Berikutnya kita diberikan beberapa inspirasi pembelajaran. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu semua, rumah pendidikan ini adalah sebuah wadah ataupun tempat bagi kita seorang guru maupun murid ataupun masyarakat untuk melihat segala bentuk kebutuhan yang ada di dalam pendidikan itu ada semua di dalam. Ya. Bagi guru salah satunya adalah perangkat ajar. Ya. Apapun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampung mulai dari PAUD sampai dengan SMA dan SMK ada di dalam semua. Tinggal Bapak Ibu download di sini, diubah sesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar kita di sekolah masing-masing. Begitu juga dengan capaian pembelajaran dan ATP-nya juga diberikan di sini. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin melihat ide-ide pembelajaran yang terbarukan ataupun yang sudah baik dilakukan oleh kawan-kawan kita di seluruh Indonesia ini, bisa kita lihat di ide praktik pembelajaran ini. Banyak, apalagi rekan-rekan guru yang tergabung dalam Bergema ini sangat banyak sekali memberikan praktik-praktik pembelajaran. Begitu juga dengan bukti karya. Ya, bukti karya ini juga adalah karya-karya yang telah kita buat sehingga dapat kita masukkan ke dalam ruang GTK yang akan juga menjadi inspirasi bagi guru-guru yang ada di penjuru Indonesia ini. Dan juga ada video inspirasi, ada juga pengaturan kelas dan asesmen murid dan AKM. Baik Bapak Ibu, jadi selain itu juga pada ruang GTK ini ada menampilkan ruang dokumen rujukan. Kita juga diberikan panduan di dalam proses pembelajaran, pengelolaan satuan pendidikan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja. Semua panduan-panduan rujukan ini dapat kita baca dan download di ruang GTK. Berikutnya kita akan beralih pada ruang murid. Jadi ini ada integrasinya antara guru dan murid, ya, sehingga kita juga nanti bisa menyampaikan pada murid-murid kita bahwasanya belajar itu bisa menggunakan satu platform saja. Apa itu platformnya? Tentunya adalah rumah belajar. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, pastikan murid-murid telah mengaktifkan akun belajar ID-nya sehingga nanti di dalam mengakses akan lebih mudah. Ya, ini ada beberapa fitur yang disediakan bagi murid. Ya. Pertama, ketika murid ingin mengerjakan beberapa soal materi, ya, kita dapat mengarahkan pada bank soal yang telah diberikan, sumber belajar, buku-buku bacaan digital, ya, riwayat pendidikan, sumber buku teks pembelajaran lainnya, termasuk di sini ada album lagu anak. Sekarang yang kita kenal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Semua hal yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu itu termaktub dalam sebuah ekosistem, di mana ekosistem ini nanti akan mengharapkan pada guru untuk bisa berkembang, belajar secara mandiri, seperti yang ingin saya kaitkan dengan webinar kita sebelumnya, agar betul-betul nanti kita ini bisa memiliki pola pikir yang bertumbuh. Bukan hanya pola pikiran tetap, tapi diharapkan kita bisa bertumbuh, dapat menyelesaikan permasalahan kita, sehingga kita tidak hanya lagi berfokus pada masalah, tapi ketika masalah itu ada, kita akan mencoba mencari solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang muncul di dalam proses pendidikan ataupun di satuan pendidikan kita. Diharapkan juga murid dapat belajar sehingga guru menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, dan ujung-ujungnya Pak Bapak Ibu, sekolah kita diharapkan menjadi sekolah yang maju, menjadi sekolah model, menjadi sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah lain dalam penerapan dan penggunaan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Ya.
Terakhir, saya sampaikan Bapak Ibu, mari kita memanfaatkan rumah pendidikan untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Untuk bagaimana kita cara mempraktikkan ruang GTK dan ruang murid ini, nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Andriansah. Pada Bapak Andriansah, dari saya cukup sekian pemaparan materinya secara teori, prakteknya akan langsung disampaikan oleh Bapak Andriansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rofi atas penyampaiannya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan memasuk ke narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Pak Adriansyah. Pada Pak Adriansyah, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Zikri, moderator hebat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berleha-leha ya untuk kita malam hari ini. Dan Alhamdulillah di sela kesibukan harian, di sela waktu istirahat kita masih bisa bertatap muka ya, Bapak Ibu, walau secara virtual, namun mudah-mudahan bisa merecall memori kita nih, mengingat masa-masa PMM di tahun 2024 gitu ya. Kita bisa memanfaatkannya terutama untuk peningkatan kompetensi baik melalui menu komunitas maupun menu bukti karya dan terutama pelatihan mandiri. Namun demikian saya yakin di tahun ini Bapak Ibu eh, pemerintah itu juga sudah memikirkan jangan sampai hal-hal yang seperti itu hilang dari peredaran gitu ya. Namun dengan nuansa yang lebih baru, dengan cara yang lebih baru, dengan tambahan-tambahan fitur yang lebih baru. Nah, saya malam hari ini tidak banyak ya juga Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu sudah nggak asing mungkin hari-hari ya mengulik tentang ruang GTK gitu. Nah, tapi di antara kita mungkin merasa masih asing gitu, mungkin nih merasa masih asing yang namanya ruang murid. Nah, apa sih ruang murid itu? Apakah memang untuk murid saja atau juga untuk kita guru? Nah, sebelum sampai ke sana, kita ulik praktik bersama. Mungkin eh, saya share sedikit layar apa ya materi ya, Bapak Ibu, sedikit saja. Untuk interaksinya saya harapkan nanti jika Bapak Ibu berkenan ya kita sambil-sambil gitu. Sebentar Bapak Ibu. Hmm, oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Zikri beberapa hal tentang saya sedikit. Tidak banyak ya Bapak Ibu dari saya. Saya next saja. Sebentar. Oke. Nah, ya. Eh, di ruang GTK khususnya Bapak Ibu, saya punya komunitas yang
pesertanya dibilang sedikit ya enggak gitu ya, pengikutnya ya dibilang banyak juga enggak. Itu kelas guru pembelajar ya. Ini dia kalau alamatnya. Kemudian kita juga ada komunitas di WhatsApp dan tentunya eh, channel YouTube kelas guru pembelajar sebagai alat dokumentasi ya. Jadi seperti webinar kita saat ini, alhamdulillah Ibu host menyerahkan untuk kita dokumentasikan di channel ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tonton ulang untuk kulik-kulik kembali gitu ya. Siapa tahu ada hal bermanfaat yang bisa diperoleh. Walau nggak banyak, dari 10 cuma satu misalnya ya alhamdulillah. Baik, nah saya minta izinnya nih Bapak Ibu untuk interaksinya. Kapan nih terakhir seperti sama sih seperti Pak Rocky tadi pertanyaannya, kapan terakhir Bapak Ibu mengakses ruang GTK? Atau 1 jam terakhir, 1 hari terakhir, 1 minggu terakhir gitu ya. Boleh dijawab dengan jujur, artinya nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangin gitu. Tapi siang. Boleh Bapak Ibu posting-posting di grup biar sambil senam jari gitu ya. 1 hari terakhir Pak dari Ibu Winarsi, Ibu Lailah, tapi siang, tadi siang mungkin ya maksudnya. Ayo Bapak Ibu, kapan terakhir? Baru dibuka. Wah, keren Ibu Ika. Terakhir bulan Januari, aduh Pak Piki. Terakhir Januari berarti hampir 5 bulan ya. Terus pengelolaan kinerjanya gimana itu Pak? Aman ya Pak? Tadi sore ada Pak Riza 2 minggu lalu, Bu Fitria. Ayo Bapak Ibu, yang jujur, kapan terakhir mengakses ruang GTK? 2 hari yang lalu, Pak Aswandi. Dari sahabat saya nih, Pak Aswandi. Kemudian ada Ibu Siti 1 minggu yang lalu tadi sore. Jadi 50-50 ya, Bapak Ibu ya. Ada yang tapi nggak ada sih 1 bulanan, cuman Pak Piki tadi rasanya baru tadi sore melengkapi dokumen. Ada yang tadi sore, tadi pagi, kemarin minggu, artinya beraneka. Ekin PW2 Pak terakhir. Baik, Ibu Megasari. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Nah, fitur terakhir yang diakses. Kalau tadi waktunya, sekarang fiturnya kan ada beberapa menu tuh. Dari mulai menu komunitas, menu pelatihan, fitur terakhir atau menu terakhir yang Bapak Ibu akses di ruang GTK itu apa? Seleksi, wah, mudah-mudahan Pak Murtafiah ya, Ibu Murtafiah, BCKS-nya jebol ya Ibu, amin ya Rabbal Alamin. Ada Ibu Siti, akses komunitas, ada Pak Riza, pelatihan mandiri, kemudian Pak Rozak perangkat ajar, wah keren ya Pak Rozak nih. Kemudian Ibu Siti Zulaikha pengelolaan Ekin, Pekin dari Ibu Rahayu, perangkat ajar dari Wika, komunitas 2 orang komunitas, amin. Diklat Pak Budi, wah keren Pak Budi. Mas Wandi. Baik, jadi beraneka ragam ya dari Ekin, kemudian tadi saya ingat ada komunitas, juga ada pelatihan mandiri. Nah, nggak ada nih yang terakhir membuka fitur bukti karya berarti ya? Ada nggak yang buka fitur bukti karya atau perangkat ajar? Kalau ada boleh tekan 1. Ini yang tadi masih malu-malu. Nah, Ibu Martafiah perangkat ajar ya. Ibu Martafiah tadi apa tuh terakhir? Oh nggak ada ya, belum ya. Baik, ada lagi yang lain yang akses. Oh, Pak Swandi tadi katanya diklat. Yang fitur bukti karya atau yang perangkat ajar gitu. Nah, berarti hal-hal itu jarang ya kita ulik ya Bapak Ibu. Yang paling sering 3 teratas itu komunitas, kemudian Ekin yang pertama,
Kemudian pelatihan mandiri, kalau sekarang karena nggak ada sertifikat jadi jarang gitu ya. Kemudian komunitas tentunya. Nah, ada hal-hal yang lain yang mungkin sering kita lewatkan, tetapi itu jadi suatu hal yang menarik loh Bapak Ibu. Nanti kita sampai ke situ. Upload bukti karya tentang jadwal terbaru Pak kemarin malam. Wah, keren ya Pak Andri. Berarti sudah ada bukti karya yang diupload ya. Bukti karya itu Bapak Ibu salah satu fitur yang keren. Saya mendapat tadi yang disebut Pak Zikri tadi apa tadi Pak? Kontributor PMM ya terpilih. Nah itu dari hasil bukti karya karena sering mengunggah bukti karya sesuai tema gitu ya yang ditentukan. Terus di, dikurasi ya oleh tim BLPT. Nah kemudian terpilih. Nah jadi jangan segan-segan untuk mengunggah apapun ide atau karya yang kita punya di situ. Atau itu juga bisa jadi apa ya plot apa tuh tempat penyimpanan file-file kita gitu daripada disimpan di laptop terus laptopnya hang gitu kan ya mending kita simpan di bukti karya bisa kita download ambil kapan saja kita butuh. Nah itu salah satu cara pemanfaatan dari bukti karya tersebut. Baik, saya next Bapak Ibu. Fitur menu paling favorit. Nah, ya berkaitan juga sih seperti tadi. Yang paling Bapak Ibu sukai dari ruang GTK. Saya belum ke ruang murid ya, masih di ruang GTK. Yang paling Bapak Ibu senangi adanya fitur apa di ruang GTK tersebut atau PMM deh. Kalau dari PMM sampai ke ruang GTK gitu dalam 2 tahun terakhir. Saya sambil minum Bapak Ibu. Paling favorit, artinya paling sering dibuka gitu. Favorit artinya nggak jadi beban. Kalau Ekin kan bagi sebagian rekan-rekan kita itu beban gitu. Yang paling favorit artinya yang paling disenangi. Info webinar dari Pak Murtapiah perangkat ajar. Wah, keren nih Pak Abdul Razak. Artinya sering ATM ya Pak. Bisa ATM, bisa ngecek-ngecek perangkat. Ya benar juga, nggak salah. Bahkan keren gitu. Kenapa? Karena memang banyak perangkat ajar, contoh-contoh perangkat ajar yang di-upload rekan-rekan kita yang bisa kita cek, bahkan kita bisa ATM gitu kan, tanpa harus banyak mikir, wah ini sesuai nih dengan kondisi lapangan di sekolah saya, dengan kondisi lingkungan, ya udah ini saya download, saya adopsi gitu kan, saya ATM, saya sesuaikan, nah kan lebih memudahkan kita, keren. Kemudian perangkat ajar yang mau di download Pak, wah keren Ibu Mega, baik, saya next. Nah, kapan terakhir mengakses ruang murid? Berarti kan ini fitur yang baru ya? Nggak baru sebenarnya sih, hanya banyak eh, masih dalam tahap pengembangan gitu, masih banyak penambahan-penambahan fitur keren. Kapan terakhir mengakses ruang murid? Gimana nih saya taruh biar tak nggak lindo. Nah, di sini. Bulan Juni, sekarang bulan Juli, berarti 1 bulan terakhir ya Bu ya. Kemudian Pak Rojak belum pernah Pak. Baik, mungkin Pak Rojak mungkin ya, karena berpendapat mungkin oh itu buat murid gitu Pak ya. Bukan untuk GTK atau kita guru jadi ya biar aja itu buat murid mungkin begitu jadi nggak pernah mencoba mengulik membuka apa sih yang ada di ruang murid itu gitu mungkin kalau ada yang lain boleh nggak pernah gitu ya jadi penasaran nih kan Bapak Ibu apa sih ruang murid nah baik saya lanjut nah ini Bapak Ibu ruang ini yang keren nih di bulan-bulan ini sekedar informasi saja eh, mungkin udah banyak yang tahu Bapak Ibu yang tahu mungkin ada juga yang belum atau mungkin yang samar-samar begitu. Tadi kan disebutkan di CV saya ada kontributor PMM terpilih. Nah, lewat sinilah eh, apanya pemilihannya Bapak Ibu karena 3 hari ini Bapak Ibu itu ada webinar mitra ruang GTK yang temanya itu berbeda-beda, namun tema besarnya itu STAP ya, apa tahun ajaran baru Semarak, tahun ajaran baru 2025. Nah,
berbagai hadiah, di antaranya seperti webinar interaktif, hadiah menarik dan sertifikat. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang terpilih, itu nantinya selain mendapatkan sertifikat, kemudian oleh-oleh tentunya, eh, paketan begitu, indoor, apa namanya sih? Pokoknya paketan dari penyelenggara nanti bakal dapat juga. Kemudian juga Bapak Ibu dan bukti karya Bapak Ibu akan ditampilkan di media sosialnya Rumah Pendidikan. Nah, itu keren tuh kan? Jadi nama Bapak Ibu, karya Bapak Ibu tampil di media sosialnya Kemendikdasmen. Nah, kapan lagi kesempatannya? Nah, ini ada alamatnya nih, Bapak Ibu bisa akses. Semarak, tahun ajaran baru 2025. Oke. Apa saja sih yang di dalam 3 hari ini? Ini dia. Kemarin itu ada dengan Revo, ya kan? Hari Selasa. Tadi siang, iya kah? Tadi siang kah ya? Ya enggak? Oh, bukan ya. Tadi sampai lupa hari saya. Hari ini Rabu 16 ya. Guru Binar, kemudian ada Canva, dan terakhir besok hari Jumat adalah tentang ruang murid, Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal yang akan terjadi 2-3 hari belakangan ini yang menurut saya wajib kita ikutin, kita kerjakan tugasnya. Tugasnya mudah kok Bapak Ibu, biasanya cuma mengunggah bukti karya sesuai dengan tema webinar dari mitra ini. Waduh, nanti Pak saingannya banyak, nggak usah mikir itu Bapak Ibu. Kita buat saja yang terbaik yang kita bisa. Insya Allah kalau memang rezeki pasti terpilih begitu. Nah, siapa tahu walaupun sederhana menurut kita itu luar biasa bagi rekan-rekan kita yang lain. Jadi jangan malu untuk berbagi Bapak Ibu. Nah, sama saya di sini bukan artinya saya lebih jago, lebih hebat bicara, bahkan saya bicara juga kadang belepotan gitu di depan layar. Tapi keinginan untuk belajar bareng bersama Bapak Ibu hebat di sini membuat saya ingin gitu mencoba berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya bisa. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang khusus ruang murid Bapak Ibu. Apa sih itu ruang murid? Ruang murid itu adalah platform pembelajaran digital alternatif dari Kemendikdasmen yang menyediakan variasi materi ajar. Anak-anak kita kan kadang suka main game, salah satunya. Nah, bahkan di ruang murid ini sudah ada, sudah launching yang namanya gamification, game-game sederhana yang bisa dimainkan. Sebelum murid kita mengakses, tentu kita guru juga harus tahu apa sih isinya ruang muridnya. Kenapa saya harus memberikan ini atau menyampaikan ini kepada siswa-siswa kami atau siswa-siswa kita di kelas, agar juga memanfaatkannya, atau kita yang guru ini yang bisa langsung memanfaatkannya saat di ruang kelas begitu, saat bersama anak-anak. Nah, ini beberapa hal seperti sumber belajar, kemudian akan hadir bank soal ini kalau salah nggak, sudah, kalau nggak saya salah ya, sudah hadir. Nanti kita kulik bareng sama-sama. Oke, lanjut. Nah, ini masih yang tadi. Ini catat tanggal pentingnya. Jadi pengumpulan bukti karya itu dari tanggal 15 ini sampai nanti di tanggal 31 Juli. Jadi karyanya apa? Karyanya disesuaikan dengan webinar yang Bapak Ibu ikuti tadi. Baik dari Repo, Canva, kemudian Guru Binar, ataupun tentang ruang murid besok Jumat gitu ya. Jika ketinggalan bagaimana? Jika ketinggalan bisa, kalau nggak salah saya ada itu dokumentasinya di YouTube. Entah di YouTube Guru Binar, entah di YouTube Repo ada. Bisa ya Bapak Ibu tonton ulang dan perhatikan tugasnya apa, terus tinggal diupload di bukti karya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita semangat gitu untuk menunjukkan bahwa kita itu semangat juga untuk belajar sama seperti murid-murid kita. Baik, itu saja sedikit slide materi dari saya. Selanjutnya kita ke ruang GTK-nya langsung ya, Bapak Ibu. Nah, kita ruang GTK langsung. Saya coba share screen ulang. Sebelum ke ruang GTK, tentu ke super aplikasinya dulu deh ya, ke ruang ke rumah pendidikan gitu.
Nah, ini kalau tampilan di desktop PC atau laptop ya, kalau di HP mungkin sedikit berbeda, terutama menu-menunya gitu ya. Kalau di sini udah cantik, adalah ada apa namanya? Ada logo-logo simbolnya gitu. Kalau di HP atau Android mungkin cuman tulisan ya. Saya kurang tahu. Oke, kita pertama mungkin kulik ruang GTK ya, Bapak Ibu. Klik ruang GTK. Di sini ada tadi menu atau fitur-fitur favorit kita, ada diklat tadi, Pak siapa tadi diklat tadi, lupa saya. Kemudian sertifikasi pendidik. Nah, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, karir dan kinerja. Nah, ini dia fitur-fitur. Udah banyak ya dibanding PMM tahun kemarin. Ada sertifikasi pendidik, udah gabung. Seleksi BPJS sudah keren. Kemudian diklat juga atau LMS sudah bagus itunya apa namanya logonya gitu. Udah masuk ke menu utama di atas gitu ya. Kemudian nah ini yang kita sering atau kita jarang atau sering kita lewatin gitu. Kalau udah kebuka di atas ya udah ya ini aja yang kita lihat gitu kan. Padahal fitur-fitur yang keren yang bisa membantu kita untuk belajar lebih gitu kan, membantu karir kita juga tentunya adalah hal-hal yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Nah, seperti perangkat ajar, CPATP yang untuk kurmer, ide praktik, ini juga keren, bukti karya misalkan juga keren. Misalkan ini kalau saya ulik, nah di sini ada bukti karya ya Bapak Ibu. Saya nggak punya karya apa aja Bapak Ibu. Yang penting kita upload dulu deh membuktikan, bukan membuktikan apa. Sebagai tempat penyimpanan data kita deh dulu yang jadi mindset pikiran apa di pola pikir kita. Nggak untuk bukan untuk menunjukkan tapi untuk menyimpan deh dulu. Hmm. Itu saja dulu. Jadi nanti kalau dia sudah bermanfaat, oh ternyata merasakan manfaatnya begitu, nah baru deh lebih dari itu. Jadi selain untuk penyimpanan, bukti karya ini juga bermanfaat untuk karir kita. Ya, kemudian ada perangkat ajar, video inspirasi, komunitas, sertifikasi pendidik. Nah, ini mungkin saya rasa sudah nggak asing lah ya, Bapak Ibu. Karena hari-hari tadi hampir rata-rata 50-50 bukanya antara 1 mingguan terakhir gitu kan ya. Oke, kita masuk ke ruang murid mungkin. Nah, ini ruang murid, Bapak Ibu. Tadi yang ada yang belum pernah ulik ruang murid seperti apa. Nah, ini dia tampilan ruang murid. Kalau lewat desktop ya. Ada sumber belajar, buku bacaan digital. Kalau dulu kita untuk membaca buku digital itu sedikit kesusahan. Kenapa? Karena platformnya berbeda-beda. Ada yang banyak ya Bapak Ibu. Kalau apalagi kalau lewat Android Play Store itu banyak aplikasi buku bacaan. Nah, oleh Ruang Murid ini disediakan menunya agar lebih mudah bagi kita atau murid-murid kita itu menyesuaikan buku mana yang eh, sesuai dengan kurikulum atau yang ada di Kemendikbudrismen begitu Bapak Ibu. Di sini juga ada album lagu anak, sumber buku teks, nah yang CD ya dari riwayat pendidikan. Ini mungkin belum, nanti kita coba. Raport digital, bank soal juga ada Bapak Ibu. Ya, kita cek dulu yang sumber belajar. Ada apa nih di sumber belajar? Nah, ini keren nih Bapak Ibu. Nah, di sumber belajar misalkan yang buka anak atau kita infokan ke anak, gimana sih biar anak bisa login di ruang murid ini? Dibutuhkan namanya akun belajar ID siswa Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum pernah mengaktifasi mengaktifasi akun siswa, itu bisa menghubungi operator sekolah nanti dengan akun admin atau akun kepala sekolah, baru bisa mengaktifasi akun belajar ID siswa. Tapi saya yakin karena di banyak sekolah sudah ada Chromebooknya, otomatis kan sudah ada akun siswanya gitu ya. Nah, di sini untuk PAUD juga ada, untuk SD. Misalkan kita ambil yang SD kelas 6 misalkan.
Kemudian untuk SMK juga ada. Kita cek, kita mulai explore ya Bapak Ibu. Nah, banyak ya, ada seni tari, mata pelajarannya lengkap di sini. Nah, sini musik, kita coba di sini ada video juga. Nah, video interaktif ya, atau video pembelajaran. Jadi, misalkan kita membuat SRPP ya Bapak Ibu. Sudah kita tentukan temanya, modelnya, medianya. Nah, bisa hal-hal yang ada di ruang murid ini kita jadikan alternatif media gitu. Nggak repot lagi mencari. Jadi sudah tersedia semua di sini sesuai dengan mata pelajaran. Misalkan kita klik nih pengetahuan alam atau IPAS atau ekosistem misalkan. Nah, sini udah ada videonya, kemudian ada artikel, video. Jadi lengkap ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita misalkan kalau ada proyektor, tinggal kita tampilkan di kelas atau mungkin anak juga di rumah bisa mengakses sambil belajar gitu kan, sambil lihat-lihat, baca-baca buku ulang. Jadi sangat apa namanya, sangat-sangat bermanfaat sekali. Oke, kita kembali. Ada apa saja lagi? Kemarin saya lihat sudah ada game, ada nggak ya? Coba saya lihat di mana fiturnya yang ada game. Oh, nggak ada lagi ya. Pendidikan album lagu ini lagu 7 kebiasaan anak hebat, itu bacaan digital. Kita cek ada apa di sini. Nah, di sini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu jenjangnya. Misalkan kita cari apa aja deh. Nah, ini dia. Jadi buku bacaan atau perpustakaan digital lah bagi kita. Keren-keren ini Bapak Ibu. Jadi selain untuk anak, juga untuk guru bisa kita baca gitu ya, nanti kita ceritakan ke anak, terutama untuk anak-anak di fase A, fase B gitu, yang suka storytelling ya. Oke, kembali lagi, kemudian mana deh, saya lupa, ada game kemarin itu saya lihat, saya mainkan malah di, bentar saya cari. Nah, ini dia bagian bawah Pak Ibu. Di bagian sumber belajar, scrolling terus ke bawah, paling bawah ada game edukasi, bahkan ada laboratorium maya Bapak Ibu. Nah, keren kan? Kita coba satu-satu ya. Game edukasinya seperti apa yang disediakan di ruang murid ini. Gamenya sederhana Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah buat game sederhana juga melalui Canva ya. Nah, seperti itulah kira-kira gamenya. Gamenya sederhana hanya saja kalau artinya kita nggak capek-capek lagi bikin di Canva gitu, udah tersedia kita tinggal mainin. Ini seperti ini. Ini untuk SD kelas 6 mulai. Wah, saya kalau udah matematika sakit kepala. Kita cari yang lain ya. Diagram, kubus, matematika semua nih. Skala pada peta, ilmu pengetahuan alam. Nah, coba kita ini ya. Oke. Jadi ada game-game edukasi sederhana yang sangat memudahkan menurut saya. Kenapa? Kita nggak capek lagi gitu buat, sudah disediakan gitu kan. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan tema yang sedang kita ajarkan di kelas. Nggak lama loadingnya. Mungkin sedikit berat gamenya ya. Baik, kita coba yang lain. Ada pelajaran apa di sini? Kemarin ada saya buka gamenya seru, tapi saya lupa game apa ya. Seperti game tantangan gitu, ada yang jalan di perkampungan atau pedesaan, nanti dia jumpa ini seperti mencari harta karun Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Saya lupa entah mata pelajaran apa kemarin. Artinya Bapak Ibu jangan apa ya, jangan tidak penasaran dengan apa yang ada. Nah, jadi dari hal jadi apa dari penasaran itulah kita bisa mencoba, bisa belajar gitu. Hal-hal yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Oke, tadi kita coba buka lab Maya ya.
Di laboratorium Maya ada apa saja? Energi terbarukan misalnya. Atau mungkin karena saya sambil share screen kali ya, jadi loadingnya lama. Nah, bahkan sudah 3D seperti apa ya namanya? Assembler Edu. Nah, di hal-hal yang ada di Assembler Edu yang 3D itu Bapak Ibu sudah ada di ruang murid. Nah, keren nggak tuh? Tuh, kita tinggal menyesuaikan. Nah, bisa sama sama seperti di apa Assembler Edu ada keterangannya, ada gambar 3D-nya. Kalau kita klik di sini, nah solar panel, wah tapi bahasa Inggris ini ya. Baik. Mungkin kalau kita gunakan translate di apa di di tab Chrome kita, dia akan berubah dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Saya belum coba. Tapi ada yang berbahasa Indonesia kok. Coba kita cek yang lain. Masih sedikit ya untuk labnya baru 3. Kita coba yang ini. Keren ya Bapak Ibu 3D-nya. Ini kalau anak nonton atau dia bisa scrolling-scrolling layar gitu kan, geser-geser layar, apalagi yang layar sentuh, apa namanya tuh? Kalau yang besar itu lupa saya. Mainboard apa namanya? Jika berat, mungkin gambarnya besar ya. Wah, di atas rupanya. Baik, saya zoom. Ini dia Bapak Ibu. Tuh, bahkan ada apa namanya? Eh, oh, gede kali gambarnya. Ini saya memakai itu ya, buat keyboard keyboard apa eksternal jadi agak kesusahan. Keyboard di laptop udah innalillah, nggak mau dia kecilkan dibesarkan. Baik, nah itu fitur-fitur yang keren yang ada di ruang murid nih Bapak Ibu. Kita kembali, ada apa lagi? Ada banyak, ada akun pendidikan, ada rapor digital juga, bahkan ada bank soal. Kita cek rapor digital seperti apa. Oh, ini mungkin masuk nanti ke rapor pendidikan. Kalau di bank soal udah banyak Kak. Oh, udah banyak Bapak Ibu. Nah, ada bahkan ada oh ya keren untuk ini Ki Hajar STEAM bagus untuk apa apa namanya? Ya Ki Hajar STEAM ya sebentar lagi mungkin akan diselenggarakan kembali. Jadi bank-bank soal untuk Ki Hajar STEAM ada di sini sudah rupanya. Kalau kemarin itu masih via Google Drive ya. Wis, sekarang sudah terintegrasi di ruang murid, jadi sangat memudahkan nih Bapak Ibu. Jadi anak-anak di rumah bisa belajar langsung soal-soal STEM ya, untuk nanti ajang bakatnya ada mungkin di September atau Oktober gitu. Baik, mungkin itu saja. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa explore lagi, bisa ulik lebih lagi lebih banyak atau langsung sambil dimanfaatkan di kelas ditunjukin ke anaknya jika ada dengan menggunakan Chrome bersama gitu atau mungkin Bapak Ibu langsung sendirian yang mengakses bisa anak juga bisa kalau untuk anak menggunakan akun siswa ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya Pak Moderator. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Zikri, silakan Pak. Terima kasih kepada Pak Adriansyah atau Pak Hudi atas penyampaian eh, mengeksplor langsung baik itu ruang GTK dan ruang murid. Nah, ini kita sudah dipaparkan materi dari Pak Adriansyah dan Pak Rofi Yunus. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan raise hand untuk
Bapak Ibu, sebelum raise hand, ada ini saya baca dari kolom chat terlebih dahulu. Mungkin ini untuk Pak Rofi dan Pak Adriansyah, Pak Yunus dan Pak Adriansyah. Apakah di dalam ruang GTK perangkat ajarnya sudah yang deep learning atau belum? Itu disampaikan oleh Pak Piki Dien. Nah, apakah perangkat ajar yang ada di ruang GTK sudah deep learning atau belum? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab, Pak. Boleh Pak Ropi dulu. Saya minum dulu itu. Iya, lagi ada kesibukan tuh tadi, tiba-tiba. Oh, saya dulu ya kali Iya, ya. silakan Pak Sebelum Driansyah. Baik, apakah tadi udah ada deep learning ya? Ya, Bagaimana kita sudah deep tahu? learning atau belum? Nah, kalau menurut Pak Zikri udah apa belum, Pak? Nah, itulah belum saya eksplor untuk lebih jauh untuk perangkat ajar di ruang GTK. Ini kalau hemat saya ya Bapak Ibu, menurut saya belum. Kenapa? Karena kan saat ini untuk PM atau pembelajaran mendalam kan sedang perjalanan nih, sedang proses untuk TOT, pelatihan gitu ya, untuk penerapan langsung di kelas masing-masing. Jadi saya pikir belum. Namun demikian, jika Bapak Ibu mau atau ingin mencari gitu, yang sudah ada PM-nya, nah mungkin Bapak Ibu bisa explore di bukti karya tadi. Karena kayak kemarin itu ada rekan di grup grup pembelajar di WA apa di WA ya di grup WA yang share ini buatan saya nih katanya yang sudah integrasi apa RPP yang sudah integrasi PM gitu silakan di ATM gitu. Nah, jadi banyak kok rekan-rekan guru yang sudah coba share share ya apa yang mereka buat baik itu perangkat ajar lengkap atau hanya sekedar RPP atau modul ajar gitu yang sudah mereka coba diintegrasikan dengan pembelajaran mendalam gitu. Sementara untuk dari timnya BLPT atau eh, apa ya developernya rumah pendidikan, saya rasa Bapak Ibu belum gitu khususnya. Kenapa CPATP-nya ini kan belum digodok nih, seperti apa gitu untuk yang PM ini. Mungkin nanti Ibu Amel nih yang lebih tepat menjawabnya. Mungkin. Eh, gitu dari saya Pak Zek. Terima kasih Pak Adriansyah. Gimana Pak Robi ingin menambahkan atau Bu Ya, Amel? terima kasih Pak Zikri. Memang Ya, tadi silakan. setelah saya explore untuk di perangkat ajar itu, untuk pendekatan deep learning itu belum ada dibuat di perangkat ajar. Seperti yang sudah sampaikan Pak Adriasa tadi, ini kan narasumber-narasumber kita baru melaksanakan TOT. Tapi bisa kita lihat nanti di bagian bukti karya maupun ide praktik itu mungkin ada beberapa kawan yang sudah memasukkannya gitu. Ada beberapa yang sudah melakukannya. Tapi untuk di perangkat ajar sendiri, karena ini pendekatannya juga baru dan dalam proses, maka untuk perangkat ajarnya belum ada yang ini, yang eh, membuat secara pendekatan deep learning. Seperti itu Pak Zikri. Terima kasih pada Pak Rofi Yunus. Silakan Bapak Ibu di raise hand untuk bertanya kepada dua narasumber kita. Atau kalau Ini mau berbagi boleh diskusi. ada Kalau bertanya takutnya nanti apa ya? Gimana gitu? Bertanya sama yang di atas. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau ini berbagi. Oh, ada ada Pak Suwandi. Pak Aswandi. Silakan Pak Aswandi di on mic kan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Lutfi. Pak. Terima kasih kesempatan Pak untuk saya bertanya. Ini saya juga sering juga membuka bagian rumah pendidikan ini Pak. Gitu. Lalu saya juga sering juga tuh membuka-buka bagian-bagian aplikasinya itu. Gitu. Ada yang bagian diklat, ada bagian lainnya gitu, GTK gitu.
Yang ingin saya tanyakan di sini ada dua sebenarnya nih Pak. Yang pertama mengenai tentang unggah karya ini gitu. Saya dulu waktu di PMM juga banyak juga saya membuat karya gitu, ada ikut lomba gitu. Tapi belum sempat saya share gitu. Jadi apakah bukti karya kayak yang kita buat waktu di PMM dulu, di Kurikulum Merdeka dulu, masih bisa enggak kita share di rumah pendidikan ini gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua tadi bagian diklat itu saya juga ingin menengok-nengok juga bagian diklat itu seperti apa gitu. Tapi ternyata tidak bisa dibuka gitu. Lalu bagaimana caranya gitu? Yang terbuka hanya pelatihan mandiri itu pun tidak seberapa, tidak sebagus di PMM yang saya tengok di pelatihan mandiri itu gitu. Jadi akhir-akhir ini agak malas jadi bukanya gitu. Nah, bagaimana gitu Pak? Baik, terima kasih pada Pak Aswandi. Pertanyaan langsung dua ini untuk Pak Rofi dan Pak Adriansyah. Pada Bapak kami persilakan. Siapa pertama Pak Kubi, Pak Rofi, Pak Zikri? Pak Rofi, maaf, maaf. Oh, tadi dengan bukti karya ya Pak masih bisa dilakukan tuh ya. Ini saya coba buka di bukti karya. Eh, Caranya hampir sama dengan kemarin ya dengan bukti karya kita sebelumnya. Masih bisa dilakukan sih sebetulnya Pak untuk bukti karya ini. Kemudian yang kedua ini untuk diklat. Memang diklat ini yang bersifatnya LMS ini salah satunya nanti apabila Pak diundang nanti misalnya dalam kegiatan bakal calon kepala sekolah nanti diklatnya nanti bisa nanti melalui ini LMS ataupun diklat-diklat yang lain. Kalau di PMM dulu ada pendaftaran diklat-diklat menjadi narasumber dan sebagainya untuk peserta kegiatan. Nanti ada juga nanti prosedur yang dilakukan. Terutama juga nih bisa juga nanti lakukan diklat bagi guru-guru yang melaksanakan PPG. Seperti itu jawaban dari saya. Mungkin tambahannya dari Pak Kudbi ada. Silakan Pak Adriansyah. Iya, Pak. Kalau apa tadi yang pertama tadi gimana Pak Zik? Apakah Hmm. ruang GTK masih bisa diupload di, maaf, bukti karya bisa diupload di rumah pendidikan seperti di PMM kemarin, itu pertama. Dan yang kedua, tidak bisa mengupload LMS, bagaimana caranya? Oh, ya kalau untuk bukti karya Bapak Ibu masih bisa. Baik dalam bentuk video, dokumen itu masih bisa. Atau nanti kalau Pak Swandi mau ikut yang staf tadi, mumpung masih ada waktu nih, panjang sampai 31 Juli, nanti disesuaikan saja tagarnya sesuai permintaan mitra GTK apa tagarnya gitu kan. Misalkan yang dipakai bukti karya yang tahun lalu gitu ya. Mungkin kalau temanya masih sama yang untuk staf ya bisa dipakai, tapi kalau temanya udah berbeda tentu nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk sekedar upload itu bisa, kapan saja bisa. Kemudian untuk yang diklat ya tadi selain untuk PPG, untuk PM dan pokoknya diklat-diklat yang diselenggarakan oleh kementerian, Pak. Misalkan kita kalau kemarin ada diklat otak anak gitu ya untuk diklat PAKB. Jadi intinya kalau ada diklat-diklat selain yang PM atau PPG, nanti biasanya ada informasi di bagian notifikasi ruang GTK itu. Sering-sering aja dibuka. Saya kayak kemarin nih Pak Zik, yang karena kesibukan di luring gitu ya, sampai ketinggalan tuh kan diklat terakhir apa kemarin Pak? Jelajah Mandiri ya, Jelajah Mandiri ruang GTK. Nah itu saya nggak keikutan, nggak kebagian kursi itu Pak. Nggak kebagian kursi karena ternyata dalam satu hari 2.500 peserta kuota peserta itu terpenuhi. Jadi nggak bisa lagi. Nah itu artinya apa? Artinya masih masih banyak dari kita yang suka atau senang dengan hal-hal yang mampu atau bisa untuk meningkatkan kompetensi kita melalui ruang GTK ini. Artinya sering-sering cek notifikasi di ruang GTK atau pantau medsosnya rumah pendidikan. Jadi diklat-diklat yang resmi seperti itu biasanya selalu menggunakan LMS di menu diklat itu. Pak Sondi, mungkin demikian dari saya. Kalau ada tambahan boleh. Pak Terima Zik. kasih Pak Adriansyah atas jawabannya. Jadi Pak Aswandi
masih sama di PMM dan di ruang GTK untuk bukti karya masih sama, caranya sama, proses uploadnya sama, masih sama. Sedangkan untuk di LMS, apabila Bapak mengikuti pendaftaran secara resmi, mengikuti pelatihan, dan itu pelatihannya menggunakan LMS, maka nanti akan diminta email belajar ID Bapak sehingga Bapak bisa mengakses pelatihan secara mandiri itu melalui LMS. Dan yang terbaru ini sudah disampaikan Pak Adriansyah tadi, jelajah rumah pendidikan itu ada 50 kelas, Pak, dan kuotanya itu ada 2.500 peserta, dan itu penuh, kuota penuh dalam waktu 2 hari atau 1 hari, saya lupa. Nah, terus pantau akun media sosialnya Kemendikdasmen, bukan hanya rumah pendidikan, tapi baik itu Kemendikdasmen, direktoratnya, silakan diikuti untuk mengikuti perkembangan untuk pelatihan perkembangan kompetensi guru. Itu Pak Aswandi. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di raise hand. Gini Pak, boleh komentar satu lagi Pak? Oke, silakan Pak Aswandi. Gini Pak, dulu saya waktu di PMM dulu, di Kurikulum Merdeka dulu, saya masih punya beberapa bukti karya atau yang belum saya upload waktu itu gitu. Jadi sekarang kan temanya sudah deep learning. Dulu waktu saya membuat masih diferensiasi gitu, ada pembelajaran yang positif gitu, banyak gitu. Kalau itu saya upload lagi ke rumah pendidikan ini bisa boleh enggak gitu? Apakah temanya harus berbeda lagi gitu? Sangat boleh Pak, karena eh, apa yang Bapak masukkan ke bukti karya itu akan menjadi referensi, akan menjadi ide praktik baik untuk guru-guru yang melihat bukti karya Bapak. Karena meskipun kita di tahun ini dengan pendekatan deep learning, tapi karya Bapak itu sangat dihargai oleh orang-orang yang membutuhkan. Karena deep learning ini masih disampaikan tadi oleh Pak Rofi dan Pak Riansyah, tadi disampaikan bahwasanya masih pelatihan TOT, Pak. Jadi silahkan saja diupload, itu juga sebagai referensi bagi kita guru-guru, Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya coba nanti upload. Ada beberapa buah bukti karya saya masih ada gitu, tapi belum pernah upload gitu. Terima Oke, kasih Pak. Pak. Ya, sama-sama, Pak. Silakan Bapak Ibu. Untuk izin Bapak Ibu, untuk link presensi sudah bisa diisi. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nih, sepertinya Bapak Ibu gurunya nih udah paham-paham ini. Pada ketiduran. Jadi kalau tadi Pak Aswandi, kalau menurut saya sih bagusnya diupload saja. Kalau di laptop tadi kan seperti saya bilang, daripada hilang laptopnya hang, bagus disimpan di, mumpung ada cloud atau penyimpanan gratis gitu kan di PMM. Jadi nggak ada salahnya juga. Juga sisi lain ya bisa bermanfaat buat rekan-rekan kita gitu ya. Mm-mm. Iya, benar-benar. Bagaimana Bapak Ibu? Ini izin Ibu host, bagaimana kelanjutannya? Apakah kita sampai jam berapa ini? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup, Pak. Oke, boleh, baik. Bapak Ibu, saya tunggu ini. Jika tidak ada lagi, waktu akan saya kembalikan ke Ibu host. Mana nih? Sepertinya udah kosong ini, Bu host. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk belajar bersama kita. Di sini ada Pak Rofi Yunus, ada Pak Adriansa sebagai narasumber kita. Suatu saat Bapak Ibu bisa menjadi narasumber dan kami menjadi peserta untuk mendengarkan Bapak Ibu menyampaikan materi. Kita di sini belajar bersama, tidak ada guru dan tidak ada murid. Kita sama-sama belajar untuk kualitas pendidikan di Indonesia. Itu sebelum saya akhiri, boleh
eh, statement closing statementnya Pak Rofi. Ah, terima kasih Pak Zikri, Bapak Ibu sekalian. Seperti di pembuka yang saya buat tadi, ya, bahwasanya di era ketidakpastian dan kompleksitas yang beragam pada saat ini, hendaknya kita sebagai pendidik betul-betul dapat menjadi seorang pelajar sepanjang hayat, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang betul-betul menerapkan konsep deep learning, ya, pembelajaran mendalam, serta menjadi fasilitator bagi murid dan rekan-rekan kita. Terima kasih Pak Zikri. Terima kasih Pak Rofi Yunus. Selanjutnya Pak Ardiansyah untuk statement penutup ya Pak. Kalau dari saya mungkin satu kata saja, Pak. Semangat. Semangat terus belajar, semangat terus memotivasi diri untuk lebih baik. Terima kasih Pak Ardiansyah dan Pak Rofi Yunus. Saya Zikri Zulhairi izin pamit. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu host, Ibu Amel. Ya, Pak Zikri, terima kasih banyak. Pak Ropi Yunus, Pak Andriansah, Pak Andriansah Kutbi ya. Terima kasih banyak telah membersama kita selama lebih kurang 2 jam ya Pak Zikri ya. Baik, Bapak Ibu, saya mau kasih pantun boleh nggak Pak Zikri? Silakan sangat boleh Ibu. Oke, pisau diasah, buah bertani. Cakep. Kasih cakep lah, atau sesuai. Sesuai. Serta kita udah ngantuk nih kayaknya Pak Ropi. Saya ulangi ya, Bye. semangat. Pisau diasah, buah bertani. Sesuai. Bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah Sesuai. webinar ini. Semoga dapat memberi arti. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan Ah, di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya Amelia Madonna dan seluruh penyelenggara acara hari ini dari tim kolaborasi penggerak bergema Provinsi Riau undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zikri kita foto bersama dulu nggak ya? Boleh, boleh ya. Mari. Mm-mm, ya. Bapak Ibu, tolong dibuka kameranya. Mungkin sudah pakai baju tidur ya. Luar biasa. Pak Zikri atau saya yang ambil fotonya? Ibu boleh. Boleh. Ntar ya. 1, 2, 3. Pakai daster kata Ibu. Bu, apa nih? Murtapia. Siap Bu, siap. Nggak apa-apa. Tutup kamera aja, nggak apa-apa. Sebentar. Weh. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Sudah diisi link presensinya Bapak Ibu.